saya pikir kita sebenarnya jujur belum siap dengan pola zonasi. Mungkin bukan hanya di Lampung ya, saya pikir di tempat lain juga seperti itu. Mereka mungkin tidak melakukan survei apakah setiap provinsi di kecamatan itu sudah terbentuk sekolah. Ya kan, kasihan di kabupaten-kabupaten yang jauh. Sebenarnya tujuannya kan bagus sebenarnya. Tujuannya bagus supaya murid-murid fokus, nggak jauh sekolahnya, guru nggak jauh ngajarnya. Tapi kan kebijakan dikeluarkan tanpa memperhitungkan persiapan terlebih dahulu. Harta warisan dari orang tua itu adalah pendidikan. Kalau kamu perempuan, kalau kamu sudah sekolah tinggi, jangan kamu diam di rumah, bekerjalah karena perempuan itu harus mandiri. Pendidikan adalah modal dasar, terutama bagi anak muda. Saya Ibu Eli Wahyuni Sugiarto, anak ke-10 dari 13 saudara yang hidup, sebenarnya 18 saudara. Dengan bapak saya Sugiarto dan ibu saya Kasia. Dari 18 saudara itu meninggal 5, yang hidup 13. Saya ada anak-anak 10 dan perempuan bungsu dari 5 saudara perempuan. Orang tua saya selalu menekankan pendidikan agama, walaupun jujur agama kedua orang tua kami mungkin ya tidak sehebat agama-agama para ustadz, tapi pendidikannya yang luar biasa. Saya rasakan karena saat saya SD, semua kakak beradik saya itu SD-nya di Xaverius, TK SD Xaverius. Tapi pulang sekolah kami harus sekolah lagi di sekolah agama. Ya, jadi dua kali sekolah itu, di sekolah Xaverius sekolah umum, pulangnya sekolah agama. Di rumah dipanggil guru ngaji, harus ngaji. Prinsip yang pertama yang ditanamkan oleh orang tua bahwa kita sesama saudara ya, harus saling membantu. Yang berada harus membantu saudara yang tidak berada. Dan kedua, kita dengan keluarga atau dengan tetangga itu benar-benar harus hidup rukun. Karena kalau kita ada apa-apa, yang menolong kita terlebih dahulu adalah tetangga. Ya. Dan yang ketiga, membiasakan untuk memberi bantuan atau bersedekah dimanapun kita berada. Jangan orang meminta tidak kita kasih, karena dalam agama kalau meminta berarti dia butuh. Dan ini saya terapkan kepada anak-anak saya, kalau kita jalan berapapun dia megang duit, ada orang pengemis apa dikasih. Dan itu yang diajarkan atau terapkan prinsip hidup orang tua saya, bahwa harta tidak menjamin kebahagiaan, tapi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan alhamdulillah dari 13 saudara itu orang tua saya, walaupun bapak saya sendiri yang bekerja, ibu adalah rumah tangga, kami alhamdulillah sekolahnya berhasil. Harta warisan dari orang tua itu adalah pendidikan. Kalau kamu perempuan, kalau kamu sudah sekolah tinggi, jangan kamu diam di rumah, bekerjalah karena perempuan itu harus mandiri. Nah, itu yang diterapkan oleh kedua orang tua saya. Ibu itu adalah ibu rumah tangga yang membesarkan 18 anak, mungkin yang 5 meninggal waktu kecil ya, 13 anak membesarkan anak dan tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh nggak punya duit, nggak pernah mengeluh capek gitu kan. Tidak seperti kami yang anak-anaknya sekarang. Anaknya cuma 2 aja, kayaknya misal anaknya 4, ngejerit tiap hari. Woi, mama ini capek gitu kan. Mama ini kerja cari duit. Itu nggak pernah dikeluhkan oleh ibu saya. Nggak pernah saya ngedenger ibu saya ngeluh bahwa ibu nggak punya duit nak, ibu capek nak, itu nggak pernah. Dan yang saya salut dengan orang tua saya, khususnya ibu saya seperti itu, bisa memberikan contoh kepada kami anak-anaknya. Karena itulah tugas utama seorang ibu. Jadi jangan keluhkan, karena itu adalah takdir kita seorang ibu.
Saya membesarkan 4 anak itu mungkin masih pakai cara feodal ya. Feodal artinya sangat keras. Dulu saya mendidik anak-anak saya itu kalau sore, siang kamu bermain, sore kamu ke masjid, ngaji, maghrib kamu mandi, sholat, ngaji, habis ngaji kamu belajar, buka buku halaman 1 sampai 5, kamu belajar, kamu baca. 4 anak saya dudukkan kan, udah satu-satu saya tes apa isi buka, kan ada pertanyaannya, nah bisa nggak, kalau nggak bisa baca lagi, saya ngetes yang ini, begitu sampai jam 8:30 malam mereka tidur. Jadi tidak ada TV, jadi tidak nonton TV, karena TV jam 9 malam kan mereka sudah ngantuk ya. Bangun jam 5 mereka mandi, sholat, mempersiapkan diri untuk sekolah, naik abodemen. Jadi ya mereka sudah biasa hidup didikan seperti itu. Saya rasa ya, karena saya ngedidik anak saya waktu itu ngaji dan mereka alhamdulillah sudah khatam Al-Quran semua. Bahkan ada yang 2 kali gitu kan. Malah memperlancar dengan tajwidnya. Dan dengan kekuatan iman, pendidikan agama gitu. Dan alhamdulillah anak-anak tumbuh dan bisa membentengi dirinya dengan lingkungan-lingkungan yang negatif. Alhamdulillah. Ya mereka itu, walaupun saya punya pembantu ya, ada tukang cuci, ada yang jaga anak, tapi ada saatnya saya ngajar itu saya bawa anak-anak. Saya ngajar UBL itu, mungkin banyak kan murid saya yang di sini. Saya bawa anak-anak saya itu, mereka duduk di bangku paling belakang, saya kasih kertas, ya, saya kasih kertas, mereka menggambar atau mereka menulis cerita. Nanti di rumah saya bacakan ceritanya. Ya saya pengen tahu, saya pengen juga ngasih tahu bahwa ke anak-anak, ini loh mama kamu kerjanya seperti ini. Ya kan? Nah sekali-sekali kamu ikut boleh tahu, boleh dong kamu tahu bahwa ini mama kamu ngajar seperti ini gitu loh. Karena kalau dulu kan UBL pagi, pulang siang, malam, sore saya harus ngantor lagi karena ngajar malam gitu kan. Tapi mereka saya ajar itu biasanya siang, ngajar pagi atau ngajar siang, mereka libur gitu kan. Pak, jaga berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan. Pendidikan itu adalah modal dasar, terutama bagi anak muda. Iya, dulu memang kalau jujur orang tua saya, bapak saya itu maunya saya menjadi guru, tapi guru agama, ya kan? Tapi karena sekolahnya dari SD di Saperius, SMA Saperius, ya udah
terus ngeliat kakak, kebetulan kakak adalah dosen, ya kan. Ngelihat guru itu enak gitu kok ngajarin, kan kalau kita mengajar TK main gitu, kok bisa deket sama anak-anak gitu kan, ngajar, oh enak ya ngajar ya, daripada jadi kerja yang duduk kantor pulang. Kalau ngajar tuh sepertinya waktunya lebih banyak. Waktunya lebih banyak cuma ngajar di kampus atau di sekolah, pulang lebih banyak waktu di rumah kan. Kalau orang kantor kan datang ke kantor sampai sore di kantor. Ya waktunya lebih banyak di kantor. Kalau guru kan waktu itu enggak. Ya kan lebih banyak waktu untuk di rumah. Oh lebih santai ya ngajarnya ya, saya bilang. Semua itu berawal dari kegiatan kita di kampus. Kita aktif di kegiatan-kegiatan kampus. Beda orang yang aktivis dengan yang nggak aktivis. Ya. Jadi kalau dia aktif, dia kan biasa berhadapan dengan orang, bisa ngobrol gitu kan. Jadi ya kita dikasih ngajar ya, kita santai aja nerima seperti kita ngomong sama orang. Yang pasti kan wawasan kita harus lebih dari mahasiswa kan. Nah menangnya dosen kan hanya menang waktu, kita lebih dulu dibandingkan mahasiswa. Yang sudah bagus lah ya, pemerintah sudah ada, kalau dosen itu sudah ada seperti apa sih, penghargaan mereka itu sudah ada, kalau udah bagus. Pemerintah sudah memberikan perhatian lebih kepada pengajar, baik itu dosen maupun guru. Jangan sampai perhatian pemerintah membuat teman-teman pengajar ini terlena. Ya. Apalagi yang guru-guru, banyak guru honor nih, kan banyak keluhan nih. Kalau tanggung jawab guru honor yang ngajar, kata dia kan. Nah, yang mudah-mudahan yang seperti itu tidak terjadi ya. Tetap kita meningkatkan kemampuan kita. Karena aneh apalagi kalau zaman digital kan, murid lebih canggih buka ini daripada guru-guru kan. Nah ilmu lebih banyak diperoleh anak muda daripada orang tua. Kalau orang tua males buka IT, Google ya kan. Iya, selalu upgrade dirinya. Kalau enggak ya ketinggalan zaman lah. Orang sekarang ilmu apa yang nggak bisa kita cari di Google? Kita cari di Google banyak. Ya apa yang bisa kita ketahui di Google itu banyak. Mau A sampai Z bisa kita cari. Jadi jangan sampai para pendidik itu benar-benar tidak menguasai ini atau tidak terus mengikuti perkembangan. Kita aja sekarang kalau kita buka medsos, cara perkalian mudah itu sering Bunda share ke ponakan-ponakan, oh begini caranya, oh begini cara. Dulu belum ada seperti itu. Sekarang dengan ada medsos kita bisa tahu, oh begini cara mudah perkalian pecahan, pembagian pecahan. Kita dulu mana tahu kan, nggak berkembangnya IT kan, belum berkembangnya IT ini kan kita tahu ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Nah itu yang guru itu benar harus mengikuti seperti itu. Kita dulu kan aktif di kampus juga aktif saya. Aktif di pecinta alam, naik turun gunung. Makanya saya itu lebih hobi kalau jalan itu bukan ke mall. Jalan itu ke wisata alam atau kuliner. Gimana gitu? Ya karena memang lebih hobi ke sana ya. Kayak ngeliat-ngeliat gunung, ngeliat-ngeliat laut. Pokoknya yang berbau alam itu saya sampai sekarang pun kalau saya keluar daerah yang saya tuju adalah wisata alam. Gimana kok bisa maju Lampung, dan saya salah satu orang yang sebenarnya konsisten ya supaya Lampung ini wisata alamnya tidak kalah jauh dari provinsi lain. Kita punya semua. Saya lihat bahwa puncak itu sudah padat ya. Ada peluang wisatawan itu kita tarik ke sini. Nah, contoh sekarang dengan adanya tol Palembang. Orang Palembang kan lari ke sini. Kan Lampung itu wisata alamnya bagus, wisata alam laut, pegunungan kan banyak semua. Saya mana wisata alam yang belum saya datang? Ya, mau kuliner, mau alam, dibandingkan saya ke mall-mall kan lebih baik ngelihat alam itu pikiran lebih apa ya? Lebih terbuka, lebih fresh. Makan makanan tradisional kita coba dari ujung ke ujung udah gitu. Pendidikannya cukup bagus, cuman saya pikir kita sebenarnya jujur belum siap dengan pola zonasi. Ya, jujur kita belum siap dengan pola zonasi. Pemerintah ini kan biasanya
hanya mengambil kebijakan tanpa memikirkan kesiapan. Ya, zona zonasi kan kasihan. Ada suatu daerah kecamatan yang di kecamatan itu nggak ada sekolah SMA-nya, ya kan? Sedangkan anak itu kan pintar, kan dia nggak masuk zonasi, terlempar. Enggak. Yang masuk zonasi adalah walaupun dia bodoh karena dia dekat, kan dia dapat. Nah ini kan yang kurang mendapat perhatian pemerintah, berarti kita kan belum siap. Makanya selalu saya bilang kepada dinas pendidikan, kalau mau seperti itu, tolong siapkan sarananya. Kalau bisa setiap kecamatan itu ada sekolah, supaya kasihan anak-anak yang punya potensi nggak bisa masuk, ya kan? Terus kedua, kalau mau pemerataan guru. Kalau memang gurunya di sini, ya di sini. Jangan gurunya di A, maunya ngajarnya di B. Kalau memang muridnya sudah terpola zonasi, ya pendidiknya juga harus terpola zonasi. Jangan hanya menekan murid, tapi sumber daya gurunya bebas. Kalau muridnya lakukan zonasi, ya silakan pendidiknya juga dilakukan dong zonasi, supaya dia lebih fokus. Mungkin bukan hanya di Lampung ya, saya pikir di tempat lain juga seperti itu. Saya pernah ke Palembang juga seperti itu. Mereka belum siap. Ya kan adanya kebijakan pola zonasi itu, mereka mungkin tidak melakukan survei apakah setiap provinsi di kecamatan itu sudah terbentuk sekolah. Ya kan, kasihan di kabupaten-kabupaten yang jauh. Ada yang kemarin yang kita ributkan itu antara Musuji atau Tulang Bawang atau mengapa Musuji, daerah Musuji. Mereka harus keluar jauh banget, nggak akan diterima. Itu yang pemerintah kan tidak melihat, harusnya mempersiapkan itu dulu, menata itu dulu, baru ngeluarin kebijakan. Sebenarnya tujuannya kan bagus, tujuannya bagus supaya murid-murid fokus, nggak jauh sekolahnya, guru nggak jauh ngajarnya. Tapi kan kebijakan dikeluarkan tanpa memperhitungkan persiapan terlebih dahulu. Mungkin saya pikir Lampung ini dekat dengan Jakarta loh, apalagi daerah-daerah lain yang jauh-jauh, provinsi yang jauh. Kita dulu Komisi 5 pernah memberikan membangun sekolah baru di 5 daerah kabupaten yang zona merah, yang Mesuji, Tulang Bawang Barat, ya kan? Waikanan, satu lagi apa? Pesisir Barat apa? Yang mereka kalau mau sekolah harus keluar. Nah kita bangun sekolah gitu. Tepat pukul 3 pagi, saya bersama tim sampai di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Udara yang dingin dan suasana yang masih gelap. Saya akan mengunjungi suatu peristiwa tradisi yang sering dilakukan di Kabupaten Lampung Barat ini, yaitu Bediom. Bediom merupakan budaya dan adat istiadat masyarakat Lampung Barat yang akan pindah rumah, baik itu rumah yang baru dibangun atau rumah yang telah lama berdiri, dan akan ditempati oleh penghuni yang baru. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. Pak, jaga berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, Waalaikumsalam. Kalau karir politik saya itu di 2009, Partai Gerindra berdiri 2008. Kebetulan jujur Ketua Partai Gerindra Pak Gunadi Ibrahim itu adalah teman kuliah saya
di Unila. Terus keluarganya sudah seperti keluarga saya, karena adik Pak Gunadi itu memang sangat akrab dengan saya. Benar-benar udah kayak soulmate benar dengan adiknya Pak Gunadi itu. Saya pernah ditawarin beliau, UL ikut ngegabung di partai politik. Ngegabung kemana? Gerindra. Siapa ketua umumnya? Karena saya kalau ngegabung ke partai, saya cari dulu siapa ketua umumnya. Prabowo Subianto. Nah, maulah kalau Prabowo, saya bilang. Karena bapaknya adalah Sumitro Jaya Hadikusumo, kan begawan ekonomi. Ya, beliau itu adalah ahli ekonomi, Pak Sumitro itu. Mau saya kalau Pak Prabowo. Nah, dari situ saya bergabung di Partai Gerindra. Disuruh Pak Gunadi, nyoba aja lah. Oh, nyoba. Akhirnya saya mau bentuk tim. Terus kerja, dan jujur finansial saya nggak begitu banyak seperti teman-teman yang lain keluar. Tapi saya berusaha tiap hari melakukan pertemuan sehari 3 titik. Pertemuan itu dengan ibu-ibu, nggak pernah saya bertemu dengan bapak-bapak. 1 titik pertemuan itu maksimal 40 orang. Saya bawa kader-kader perempuan Indonesia Raya, PIRA. Kami modalnya untuk membuat tasbih. Jadi beli-beli alat-alat kecil-kecil ya, manik-manik. Udah kita paket-paketin, kita ajarin ibu-ibu buat tasbih, buat bros. Selesai, ada waktu kan untuk membuat itu 10-15 menit. Waktu itulah yang kita gunakan dari hati, kita bicara. Bu, kalau ibu punya pemimpin perempuan, itu kan pakai perasaan. Artinya bisa memperhatikan ibu-ibu. Nah itu, nanti kalau udah jadi, Bu silahkan bawa pulang. Kalau ibu-ibu nanti mau ngawinin anak, bisa gotong royong buat tasbih untuk cendera mata. Saya bilang kan, tapi kalau ini untuk doa, habis sholat, zikir, jangan lupa Bu Eli. Nggak pakai saya yang namanya finansial sangat ada. Itulah di periode kedua 2014-2019. Dan alhamdulillah terpilih lagi di 2000 periode kedua, dan partai masih memberikan kepercayaan saya menjadi ketua fraksi. Gerindra dari 6 menjadi 10 orang. Ya. Perempuannya berhilang 1, kurang 1, jadi tinggal Bunda sendiri 1. Nah ini yang periode kedua. Periode yang ketiga juga gitu. Maju lagi, dapilnya masih sama, masih katanya. Yaudah. Jadi saya cuma berpikir, kalau saya tetap dipercaya, seolah-olah saya harus berbuat dong untuk dapil saya. Ya udah, semua aspirasi ya saya tumpahkan di dapil saya. Pesawaran Pringsewu Metro. Kalau Metro kan memang dapilnya luar biasa. Serem kalau orang partai politik, serem masuk Metro. Cuman pendekatan kekeluargaan, ternyata semua tidak perlu pendekatan kuat. Ya. Pendekatan kekeluargaan, kita komunikasi, kita datang, kita ngobrol, itu bisa menyentuh perasaan orang. Ya. Kita say hello, ya kan Allah sudah mengatakan apa yang kita perbuat pasti dapat balasan dari Allah SWT. Dan periode ketiga, alhamdulillah terpilih lagi, dan partai memberikan amanah saya menjadi wakil ketua 1 DPRD Provinsi Lampung. Itulah Partai Gerindra dari 10 menjadi 11 kursi. Ya banyak, kita selalu mendatangi KWT, ya kelompok wanita tani, UMKM, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau untuk daerah-daerah ya, kalau kita ke daerah itu pasti yang dicari, dilaporkan masyarakat itu adalah pasti jalan lingkungan. Kami hanya memberikan pengertian kepada mereka bahwa jalan itu ada 3. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Saya di DPRD provinsi itu menangnya adalah jalan provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan saya berjuang untuk jalan kabupaten. Jadi kalau mereka mengajukan 10, 3 yang terrealisasi, wajar dong, ya kan? Yang penting ada realisasinya. Itu yang sudah kita perbuat. Yang jujur kalau UMKM itu sebenarnya kurang mendapat perhatian. Ya. Mungkin karena OPD-nya ini yang kurang jeli ke bawah. Sebenarnya OPD itu harus berkomunikasi dengan kami, karena yang punya daerah wilayah yang sampai kaki tangan kan kami, ya kan? Seharusnya apa yang kami sampaikan itu menjadi program mereka gitu loh, ya kan?
Karena kami yang tahu kondisinya, oh ini loh UKM ini yang perlu gitu. Nah, tapi ternyata sekarang kan pemerintah pusat juga sudah banyak memberikan bantuan kepada UMKM ini. Ya kalau dari segi politik kami ini kan sebagai kader, ya kan. Satu, kalau dia internal, apapun keputusan partai, kita sebagai kader harus tunduk. Ya. Kalau dia eksternal, ya biarin aja omongan orang. Yang penting kan kita berjalannya jalan lurus. Bagi saya seperti itu. Dulu saya keluar malam, saya nggak ngerti omongan orang kita perempuan keluar malam. Di partai kan rapat malam. Bagi saya selagi saya berada di jalan lurus, saya tidak macam-macam, masih muda. Dan kita buktikan dengan hasil kerja kita gitu. Jadi jangan sensitif amat dengan nama orang. Bagi saya yang penting saya berada di jalan yang benar saja. Ya saya hanya mengimbau bahwa kuota wanita untuk berkecimpung dalam politik sudah dibuka oleh pemerintah 30%. Tapi sangat sulit bagi partai politik untuk mencari perempuan yang berminat di dalam partai politik. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu kan satu, untuk berkecimpung itu izin keluarga, ya kan, izin suami. Nah itu yang memberatkan. Jadi kalau memang sudah ada minat berkecimpung, ayo kita bekerja keras. Finansial itu nomor 2. Kita turun, kita berbuat, kita akan memetik hasil. Saya hanya ingin menghimbau kepada anak-anak muda, kalau kita berbuat itu jangan mengharapkan hasilnya dulu. Jangan mengharapkan uang dulu. Ya. Uang akan mengikuti di mana apa yang sudah kita kerjakan. Kalau anak muda sekarang kan, kerja apa sih yang gue dapat? Ya kan? Ada uangnya nggak itu? Sekarang mindset anak-anak muda sekarang seperti itu, merubah. Ya. Kalau kita akan fokus suatu pekerjaan, kita bekerja serius, kita kerjakan, tuntaskan kerjaan itu, pasti finansial akan mengikuti. Jadi berbuat, jangan berharap mendapat mendapat uang terlebih dahulu, tapi uang yang akan mengikuti apa yang sudah kita perbuat.